Masih sampai Oke, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ilham dari Raja Wali. Hari ini kita akan mendemokan adalah kue cookies ya. Sebenarnya ini produk-produk yang sangat dikenal di masyarakat ya. Jangan lupa nanti untuk resepnya akan di-share. Untuk resepnya akan di-share setelah demo ini selesai ya. Jadi resep bukan resep, jika yang terlambat mengikuti bisa melihat nanti di IGTV, di Instagram TV. Itu bisa dilihat kapanpun, besok, lusa dan sebagainya, dia nggak akan hilang ya. Jadi bisa saksikan nanti. Oke, hari ini saya mau sebutkan bahan-bahannya. Nggak apa ini coba bisa ini. Nah ini nanti bisa di screenshot ya. Oke, nanti bisa di screenshot. Saya sebutkan di sini. Yang saya butuhkan di sini adalah santan kental ya, santan kental. Ibu-ibu, santan kental bisa didapat dari santan instan atau santan asli ya. Untuk resep yang di sini ini adalah santan kental itu adalah itu adalah dari santan instan ya. Merek apapun boleh sebanyak 200 gram. Tapi bila ibu menggunakan santan asli, santan parut, untuk menghasilkan santan kental, saya biasanya menggunakan perbandingan 1:1 ya. Kalau satu butir kelapa itu kalau saya timbang itu kurang lebih 400 sampai 500 gram. Jadi saya membutuhkan air berapa? 500 gram ya. Jadi 1:1. Setelah itu kita peras. Itu untuk menghasilkan santan yang kental. Untuk menghasilkan santan yang sedang, bukan kental ya, sedang, itu berarti adalah 1:1,5 atau banding 2. Jadi kalau kelapa parutnya itu 500 gram, berarti airnya ya 1250 atau 1500, nggak ada masalah ya. Itu untuk santan sedang. Untuk santan cair ya 1:3, 1:4, 1:5 itu sudah menjadi santan cair ya. Jadi untuk yang saya gunakan di sini adalah santan kental. Oke, bisa dipahami Bu ya. Santan kental 200 gram, air 175 gram, garam 2 gram, 2 atau 3 gram ya, sejumput. Susu kental manis 100 gram. Oke, susu kental manis 100 gram. Nah ini sudah saya campurkan ya di sini ya. Jadi di sini ini sudah ada santan, air, garam, sama susu kental manis. Ya ini sengaja saya bikin dahulu. Setelah itu kita rebus ibu ya. Kita rebus sampai dia benar-benar mendidih. Ya. Sampai dia benar-benar mendidih. Itu apabila ibu-ibu menggunakan santan asli atau dari kelapa parut. Tapi kalau menggunakan santan instan, nggak perlu mendidih, asal hangat gitu aja ya, untuk mencairkan kadar santannya ya. Yang saya gunakan hari ini adalah santan asli, jadi saya harus merebusnya sampai benar-benar mendidih ya. Di situ ada campuran air, garam, sama susu kental manis. Setelah mendidih, biarkan suhu ruangan ya, Setelah itu tambahkan perisa pandan ya. Boleh menggunakan daun pandan yang kita masukkan di dalam santan ini, lalu kita rebus. Setelah itu boleh ditambahkan perisa alpo pandan ya. Produk kita ada 2.
perisa pandan RNW sama perisa pandan Alko. Bedanya adalah kalau perisa pandan RNW dia sudah plus pewarna ya. Sekali lagi plus pewarna. Tapi kalau perisa pandan Alko dia hanya aroma tanpa pewarna. Ya, jadi Ibu bisa menambahkan ke adonan, setelah itu baru ditambahkan warna ya. Kenapa seperti itu? Karena ada beberapa komplain atau keluhan dari pelanggan kalau menggunakan RNW, setelah kita kasih lalu kita cium aromanya belum keluar, mau ditambahkan lagi warnanya ngejreng ya. Jadi untuk itu saya sarankan kalau nggak mau seperti itu, saya sarankan pakailah yang Alko, dia bening netral. Ibu tambahkan seberapa pun nggak akan mempengaruhi warna, tinggal tambahkan pewarna sedikit ya. Oke, karena ini saya butuh warna putih, jadi saya tuang perisa pandannya ya. Kita aduk-aduk. Seberapa banyak terserah ibu-ibu, relatif itu ya. Kalau kita cium gini sudah aroma pandan, selesai. Atau mau tambah lagi boleh. Oke. Ingat, memasukkan perisa adalah di saat cairan santan ini sudah hangat atau dingin, jangan pas waktu panas. Kalau pas waktu panas dia akan menguap, aromanya tinggal sedikit. Oke, seperti itu Bu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi santan kentalnya 200, air 175, garam 2 gram, susu kental manis 200 gram, perisa pandan Alko secukupnya. Itu untuk bahan cairnya. Ada yang tanya Mas? Ada yang ditanyakan Chef dari Motor Rubianto. Kalau diganti susu cair bisa nggak Chef? Diganti susu cair, gini Bu ya, Bu Nuka ya, diganti susu cair, diganti air putih biasa, tetap bisa, tetap jadi yang namanya sebuah cookies. Namun rasanya akan berbeda ya. Contohnya kalau kita kasih susu bisa, tapi aroma-aroma cookiesnya itu nggak keluar. Jadi menurut saya kalau mau pakai susu tetap tambahkan santan ya. Santan asli lebih bagus ataupun santan instan ya. Biar ciri khas daripada kue cookies tersebut muncul. Seperti itu ya. Ada lagi? Oke, saya teruskan. Setelah itu saya siapkan ini ya. Telur 100 gram, 100 gram itu 2 butir. Oke, 100 gram 2 butir. Gula pasir 150. Ya. Tolong berikan gula pasir 150 timbangan. Oke. Setelah itu saya beri adalah SPRNB ya, supaya ngembangnya cepat, tetap selalu lembab ya, karena SPRNB ini membuat kue lembab, jadi dia akan selalu moist. Jadi ibu kalau bikin kue, bikin bolu-bulung atau bikin spong cake, saya sarankan pakailah SPRNB. Kenapa? Karena dia bisa lebih moist ya. Ini boleh dibuktikan ya. Ibu pakai SP yang merek lain, satunya pakai RNB. Setelah 2 hari kemudian kuenya ibu cicipi, nanti punya kita atau yang menggunakan SPRNB dia akan selalu moist, atau bisa dikatakan di sini adalah selalu softness. Itu kelebihan daripada SPRNB. Namun tetap SP kita ada kekurangannya juga, ada kekurangannya itu. Kekurangannya adalah dari sisi pengembangan ya.
Mungkin kalau ibu menggunakan merek lain, apalagi merek yang mahal, itu mungkin 3 menit bisa ngembang. Punya saya ini butuh waktu 4 menit, selisih 1 atau setengah menit ya untuk mencapai pengembangan yang diinginkan. Memang ada selisih sekitar 1 menit, tapi ya sejatinya setelah 1 hari kemudian kue ibu akan tetap moist, kue ibu akan tetap lembab. Kenapa seperti itu ya? Karena kita tambahkan pelembut di dalam SPRNB ini yang bisa menyebabkan pelambatan dalam hal adonan mengembang ya, tapi nggak lama, hanya sekitar setengah menit sampai 1 menit dibanding merek kompetitor. Tapi hasilnya 2 hari lagi kue itu masih tetap lembut, masih tetap moist ya, seperti itu ya. Bentar ya. Oke, kita sisihkan dulu. Di bance ada tepung protein sedang. Kita buka dulu ya. Tepung protein sedang, ada ragi instan. Tepung protein sedangnya 250 gram, ragi instannya adalah 4 gram. Ya, bisa dipahami ya, 4 gram. Lalu kita aduk-aduk supaya dia tercampur. Oke, sudah. Setelah itu kita lelehkan margarin ibu-ibu. Margarin ya. Margarin yang sudah leleh sebanyak 120 gram. Oke, 120 gram. Sudah dilelehkan ya. Kita mixer telurnya ya. Kita mixer sampai dia kental. Ada yang ditanyakan? Ada? Ada dari Bono Kurbianto, Chef. Kalau dijual di abang-abang, kok bisa harum, dikasih apa ya, Chef? Jadi gini Bu ya, kalau kita ngomong harum, anggap aja saya katakan tadi harum pandan ya. Aroma perisa seperti ini, punya Raja Wali ini adalah aroma ya, aroma. Untuk rasa dia akan ngambang. Ya, jadi kalau menurut saya kalau ibu ingin kuenya beraroma dan rasanya oke dalam artian pandannya kerasa banget, pakai 2 tipe. Satu pakai pandan asli ya, tolong pandan asli ya, pandan asli ini kita ikat di sini, kita masukkan ke dalam santan tadi, lalu kita masak sampai dia mendidih. Itu kalau kita makan aroma pandannya kerasa banget. Tapi kalau kita makan rasa pandannya kerasa banget, tapi aromanya kurang muncul ya, aroma kurang muncul, rasanya pandan banget. Nah, bagaimana kita meningkatkan aroma ya? Seperti saya bilang tadi, boleh ditambahkan perisa pandan RNW atau ditambahkan yang alko. Alko ini ya adalah aroma. Jadi kalau kita jalan gitu menoleh atau kita bauin, aromanya kuat ya. Ingat ya, semua perisa, semua pasta itu adalah aromatik ya. Jadi saran saya kalau pandan pakailah 2 benda. Satunya pakai pandan asli, satu aroma pakai perisa. Perisa kita ini fungsinya juga sebagai pelembut. Oke. Seperti itu Ibu Nuka ya. Ada lagi? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kita mixer telur gula SP sampai dia mengembang kental. Dari Yunita Wahyono, Chef STK oleh
Nah, ngembangnya seperti ini. Dia nggak netes ya. Ini sudah ngembang. Sebentar lagi kita masukkan santan sama tepungnya. Oke, saya jawab dulu untuk Ibu Nunung. Untuk bisa lembut ya. Jadi gini ya. Kalau kita menggunakan santannya santan instan, ya, itu tingkat kelembutannya kurang. Karena apa? Santan instan ya sebenarnya dari beberapa bahan yang saya katakan tidak sebagus kalau kita menggunakan santan asli. Santan asli ini ada kandungan minyak kelapa, ya, kalau kita marut ini ada kandungan minyak kelapanya, ada kandungan minyak. Jadi dia kalau sudah jadi kue pukis ya, entah itu kue pukis Bangka ataupun kue pukis yang standar seperti ini, adalah karena dia ada kadar lemaknya, kadar minyaknya, dia akan selalu lembab. Dia akan selalu lembab sehingga menyebabkan kue itu selalu lembut ya. Gitu Bu ya. Jadi kalau Ibu menggunakan misalnya seperti di resep ini yang saya bilang kan santannya kental. Santannya kental, saya gunakan santan parut 1:1. Tapi saya tetap tambahkan air Bu. Nanti di resep ya, di resep nanti setelah demo resep akan kita share. Tetap saya tambahkan air. Kenapa? Untuk kue yang lembut harus ada kadar airnya. Lembut ya harus ada kadar airnya. Jadi jangan sampai kental. Adonan itu nanti ini kental. Ya, adonan ini kental. Tapi nanti setelah kita tambahkan cairan ini cairannya banyak, dia akan menjadi cair atau encer. Nah, itu yang bisa menyebabkan kue itu menjadi awet. Apa namanya? Awet lembut ya? Iya. Sama halnya kalau Ibu membuat sponge cake atau apapun cake ya. Kalau hanya Ibu membuat cake, misalnya menggunakan telur, gula dan sebagainya, Ibu tanpa tambahkan cairan, itu juga lembutnya nggak tahan lama. Jadi ada beberapa cara untuk menambah kelembutannya. Misal 1-2 hari terlembut, yaitu selain menggunakan SPRNW, Ibu bisa tambahkan 1. Kalau kue itu langsung dimakan, ya tambahkan 1 air minum, tambahkan 1 atau 2 sendok untuk 1 resep itu. Itu kue Ibu akan lebih lembut daripada tanpa menggunakan air. Tapi jangan banyak ya, 1 atau 2 sendok aja. Tapi ingat, kalau Ibu menggunakan air, umur 3 hari biasanya kuenya segera berjamur. Jadi saran saya suka menggunakan adalah perisa-perisa dari Raja Wali ya. Misalnya perisa pandan, perisa macam-macam di sini. Biasanya saya gunakan adalah perisa vanila karena ini netral. Kenapa Ibu? Perisa vanila ini ya, lembabnya sama dengan air. Kita tuang di sini. Perisa vanila ini kita tuang di sini. Kita biarkan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dia tidak akan mengering. Dia akan selalu berbentuk cair seperti ini. Ya, itu kenapa kalau perisa vanila ini kita tambahkan ke adonan kue yang akan kita buat, mungkin bolu-bolu, mungkin sponge dan sebagainya. Kue kita akan selalu lembab, selalu lembut. Seperti itu Bu ya. Ya, jangan lupa tambahkan perisa vanila RNB untuk bikin kue apapun supaya tampilan kue itu selalu lembut. Ada lagi? Tadi penambahan untuk yang Bu Yunita Chef, itu yang dia ada di Babat Lamongan. Oh, itu Lamongan. Yang SP Kaleng. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Yunita. Bu Yunita nanti coba nomor WA Ibu bisa dikirim ke IG kami ya. Nanti kita biar nanti salesnya yang menghubungi Bu, biar dikasih tahu belinya di mana. Karena saya posisinya ada di Surabaya, jadi untuk Lamongan saya nggak seberapa hafal. Kita jualan di mana aja. Nanti Ibu bisa tinggalkan nomor telepon di IG kami ya. Di IG kami atau nanti bisa info ke saya. Nanti kita sambungkan dengan marketing kami Bu ya. Atau boleh sekarang nomor teleponnya kalau mau ditulis di situ silakan ditulis, nanti kita catat. Seperti itu Bu ya. Ada lagi?
dari Bu Eliana, kegunaan alko untuk apa ya, Chef? Oh, mungkin yang Oh iya. Jadi perisai kita itu ada dua macam, satunya merek RNB, satunya merek Alko. Yang Alko ini tanpa warna, Bu. Ini kelihatannya merah tapi sebenarnya warna netral, warnanya itu bening. Misalnya kalau Ibu stroberi, warnanya nggak merah, bening putih. Misalnya kalau Ibu melon, warnanya putih nggak merah. Nah, tujuannya adalah yaitu tadi, seumpama kita nuang ternyata kurang, aromanya kurang, kita bisa nambahkan sesuai dengan keinginan kita tanpa takut warnanya menjadi ngejreng. Kalau rasa sudah dapat, baru kita beri pewarna sedikit sesuai kita inginkan, itu warnanya nggak akan ngejreng. Itu solusinya seperti itu Ibu ya. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah ngembang, saya masukkan tepung yang sama, tepung plus apa tadi namanya, ragi. Tepung ragi, selang-seling ya. Setelah itu santan tadi, santan sama susu kental manis. Oke, lagi. Selang-seling sampai adonannya habis. Kita masukkan secara berselang-seling. Saya rasa cukup, asal campur saja. Ada pertanyaan lagi? Bukan pertanyaan, Chef, cuman dari Bu Nunung Nuryani. Iya. Kapan-kapan bikin terang bulan yang seratnya bagus kayak Bikang Ambon, Chef? Kemarin kan sudah, kapan hari Bu ya, dari Chef Tasya itu Bikang minta terang terang bulan. Iya, sudah tuh ya kita ya. Sudah kok. Coba Bu, di IG kami itu di feed-nya Bu Nunung ya. Sampai ketemu lagi kalau saya ke Banyuwangi, saya akan mampir ke rumah Bu Nunung. Di feed IG kami itu atas sendiri kalau nggak salah itu ada kok resepnya Bu. Resep terang bulan yang berserat banyak. Ada kok Bu Nunung ya. Nanti aja kalau saya ke Banyuwangi, kita demo di tempat Ibu ya. Oke ya, kita masukkan margarinnya ya. Margarin kita masukkan, kita aduk-aduk. Ingat Bu, masukkan margarinnya dalam kondisi margarin jangan panas ya, hangat nggak apa-apa, dingin nggak apa-apa, tapi jangan panas. Kenapa? Kalau margarinnya panas, dia akan menghambat ragi yang ada di sini. Raginya sudah nggak mengembang lagi, jadi harus hangat atau dingin ya. Itu kenapa tadi sudah saya panasan dulu sebelum acara dimulai. Ya seperti ini Bu ya. Ini adonan sudah jadi sebenarnya, gampang banget bikinnya ini. Ya, setelah itu kita diamkan selama 1-2 jam agar adonan ini berfermentasi ya. Tapi jangan khawatir, saya sudah siapkan adonannya. Ini saya simpan. Ini kalau sudah 1 jam jadi tinggi seperti ini Bu. Awalnya segini ya, awalnya segini. Lalu kita fermentasikan selama kurang lebih 1 jam. Nah dia penuh ya, kurang lebih setengah, 2 kali lipatnya ya. Ini ya, 2 kali lipatnya. Ini yang sudah saya diamkan selama 1,5 jam. Kalau sudah begini, ini pasti akan sangat lembut sekali. Sampai tercium aroma raginya ya. Oke, ada pertanyaan? Sebentar lagi mulai.
Saya masukkan di sini ya. Saya dari Bunu ke Rubianto. Oke. Tadi penambahkan, udah kok resep aku udah bikin berkali-kali. Iya. Bunu ke tadi chef. Oh iya. Ada lagi dari Dita X37 ya. Tanya chef, fungsi ragi apa ya? Kan udah pakai SP. Fungsi ragi apa ya? Kan sudah pakai SP gini Bu. Ragi ini berfungsi untuk memfermentasikan adonan. Kalau tanpa ragi, kue itu nggak akan bisa lembut, kue itu nggak akan bisa berserat, ya. Harus memang ada ragi. Apakah kalau sudah pakai SP nggak perlu pakai ragi? Tidak tetap pakai ragi. Bahkan kebalik, harus pakai ragi, nggak harus pakai SP. Menurut saya ya, raginya wajib, tapi SP-nya nggak wajib. SP-nya hanya membantu mengembangkan mengembangkan telur sama gula tadi, ya. Kenapa itu saya hanya memberikan SP cuma sedikit, cuma 5 gram itu sedikit sekali ya, hanya untuk membantu supaya cepat mengembang. Ya, ini sudah saya panaskan ya. Kita coba dulu satu ya. Oh sorry, aku tak ini yang coklat. Coklat ini saya biasanya menambahkan adalah coklat bubuk ya. Ini hanya kebiasaan coklat bubuk. Coklat bubuk ini boleh dilarutkan dengan air lalu dimasukkan ke sini atau langsung seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau langsung seperti ini Ibu harus pastikan nggak meringkil-meringkil ya. Ibu harus pastikan bahwa benar-benar larut sepenuhnya tanpa ada bergirindilan ya. Kita aduk-aduk ya. Oke, seperti saya bilang, coklat bubuk untuk menambah rasa coklat. Oke. Perisada coklat untuk aroma supaya harum baunya. Jadi tetap saya pakai dua macam bahan. Nah, ini ya. Oke, kita coba satu dulu ya. Kita mau tes kompornya. Apinya kecil banget ya. Kita mau tes kompornya dulu satu. Kita kasih margarin. Satu dulu ya. Peluangnya jangan banyak-banyak ya, 3/4, karena kalau kebanyakan dia meluber. Lalu kita kasih coklat sebagai hiasan tengahnya. Kita tunggu sekitar 5 menit. Sambil nunggu ada yang ditanyakan? Sambil ditunggu sebentar. Oke, lanjut ya. Ibu, saya mau jelaskan sedikit kalau belum ada yang tanya ya. Tentang coklat bubuk RNB. Coklat bubuk RNB ini apa yang membedakan coklat bubuk RNB dengan coklat yang lainnya? Satu, pertama dari kemasannya. Kita punya kemasan paling gede, kita punya kemasan saset paling kecil seperti ini. Kenapa harus dibuat saset gini? Kadang-kadang ibu-ibu tidak mau bikin kue untuk anaknya ya. Ini mohon maaf ya, ini bukan untuk yang jualan ya, mungkin hanya iseng kepingin membuat coklat. Nah, kalau ada saset kan enak, ngapain harus beli 1 kilo kalau beli 1 saset? Lebih murah, cuma 1.000 ya. Itu keuntungan coklat bubuk saset. Yang kedua adalah yang membedakan coklat bubuk RNB dengan yang lain adalah ini. Di sini ada tambahan perasa vanila dan perasa susu. Ya. Oke. Ada rasanya. Jadi kalau kita ngomong dibandingkan dengan coklat bedanya apa? Ini bedanya di sini Bu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi seperti
yang saya bilang-bilang di saat saya demo sebelumnya, jika ibu membuat produk kue apapun, buatlah pembeda dengan produk kompetitor yang lain ya. Kalau kue itu ibu sedikit berbeda dengan lain, maka kue ibu akan selalu dicari, gitu ya. Kita coba lihat. Nah, ini setelah itu saya mau tambahkan keju ya. Keju sama keju parut. Oke, ternyata sudah oke, artinya sudah benar. Saya berani masukkan semuanya kalau gitu. Apinya sudah pas, apinya kecil banget bu. Kecilnya seberapa, nanti ibu trial error di rumah ya. Kalau mau bikin jangan masuk semua, udah bikin satu dulu. Kalau nggak gosong berarti oke ya. Oke, kita tuang. Oke, 3/4-nya aja. Oke. Gitu. Semuanya aja ya, saya tambahkan semuanya. Oke, kita tambahkan coklatnya, semuanya kita tambahkan. Coklat ini sebagai pemanis saja ya, supaya tampilannya menarik. Oke, kita tutup sebentar. Sisa adonan mungkin saya mau buat pandan ya. Oke, tadi kan sudah ada perisa pandan di sini ya. Jadi saya hanya tinggal tambahkan perisa pandan alfu aja. Sorry, kok perisa pandan alfu? Kita tinggal tambahkan pewarna. Tadi kan sudah ya, nggak apa-apa. Biar rasanya mantap. Chef, ada yang mau tanya Chef? Dari Ibu Yayu Urfa. Yayu Urfa ya. Kalau mau masukkan tepung, tapi mixer tetap nyala, nggak apa-apa. Apa enggak Chef? Nggak apa-apa ya. Asal dimix ya. Kalau tepung tetap dimix sama cairannya nanti. Kalau hanya tepung aja nanti berat, kasihan mixernya nanti rusak ya. Jadi tepung, cairan sampai adonannya habis. Seperti itu ya. Ya gini ya. Ini kita tinggal mau topping apa ya. Saya ada kacang, kita tinggal tuang kacang boleh. Oke, saya juga keju aja ya. Kita kasih yang ini aja dulu. Nah, oh ya, info lagi Bu ya, saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi video demo ini bisa Ibu saksikan terus tanpa ada batas waktu ya di IG TV ya. Jadi kalau Ibu mau praktek sambil lihat IG, mau praktek sambil lihat supaya nggak lupa ya.
Chef, ada pertanyaan dari Ibu Erliana. Oke. Chef, tahan berapa jam adonan pukis ini kuitis dan bagaimana solusinya? Apa? Ulang. Tahan berapa jam adonan pukis ini kuitis Kuitis apa ya? Ya wes, lanjut. dan bagaimana solusinya jika kita jualan di pasar, mungkin pasar maksudnya. Iya. Terus adonan bisa tahan lama. Loh, kalau pasar malah lebih enak lagi, ibu nggak perlu display produk. Jadi setahu saya, kebetulan tetangga saya juga ada yang jualan di pasar. Jadi dia hanya display itu sedikit, dia ke pasar bawa adonan banyak, satu morong gitu. Dia hanya displaynya beberapa gitu, nanti kalau habis display lagi, adonan ini bikin pagi, dibuat sampai sore pun nggak ada masalah, masih tetap bisa. Asal kalau sudah dia ngembang, ini kan kalau kita biarkan sekitar 1 jam dia ngembang, kita aduk-aduk lagi, nah dia turun, baru kita tuangkan. Setiap mau nuang, aduk-aduk dulu supaya gasnya keluar, seperti itu ya. Itu kalau saya lihat tetangga saya yang jualan di pasar seperti itu, jadi dia bikin adonan di rumah itu banyak. Oke. Belum ada? Belum ada. Oke, saya lanjut lagi untuk Kamis depan, minggu depan kita akan ada demo English Cake ya, English Cake yang dibawakan oleh Chef Gaddafi. Jadi kalau saya mungkin kebanyakan membawakan kue-kue tradisional, Chef Joko juga sering membawakan kue-kue tradisional. Nanti Chef Gaddafi ya kue-kue yang modern ya, yang kekinian. Nanti akan dibawakan oleh Chef Gaddafi. Oke, saya mau sedikit penjelasan lagi tentang di sini tentang baking powder. Ya Ibu, baking powder kita ada 2 macam. Satunya berwarna biru, satunya berwarna oranye. Bedanya apa? Sama-sama double acting. Sama-sama double acting. Cuman kalau yang berwarna oranye ini dia ekstra. Dia ekstra lebih kuat, daya pengembangannya lebih kuat daripada yang biru. Jadi kalau Ibu membutuhkan kue yang kayak bolu bungkus mekar dan sebagainya, saran saya pakailah yang berwarna oranye. Tapi kalau hanya untuk membuat seperti ini, misalnya cookies, dia kan nggak perlu ngembang. Cookies atau bikin brownies, biru pun nggak apa-apa ya, karena yang biru memang harganya lebih murah. Jadi boleh pakai biru. Tapi kalau untuk membuat yang butuh mekar, saran saya pakailah yang baking powder oranye karena tendangannya dia lebih kuat. Di FB-nya Bu Nuke saya sering lihat sudah trial cookies kalau nggak salah ya. Oke, sudah bagus. Kemarin tadi saya lihat siapa ya Urfa ya Urfa di FB-nya saya lihat sudah buat donat burger ya, lumayan bagus juga. Ada yang ditanyakan Ibu? Silakan sambil tunggu mau menang. Nah, Ibu, ini juga berpengaruh ya. Ini juga berpengaruh. Kalau semisal cetakan Ibu, walaupun apinya sudah kecil, ternyata Chef kok masih tetap bawahnya gosong ya. Nah, ini pas sebentar ya. Kalau kok masih tetap bawahnya gosong, itu kenapa ya? Saran saya, pakailah alas. Jadi ini dialasin lagi sama plat atau seng atau apa di bawahnya ini. Tapi kebetulan alat saya ini nggak menyebabkan gosong, jadi saya nggak perlu alat ya. Oh, dikit lagi. Jadi ini boleh pakai pandan, boleh pakai mocha dan sebagainya. Rasa-rasa mengikuti aja ya. Ada pertanyaan dari Bu Erliana, Chef. Kak Aci nggak ada FB-nya tak, Chef?
Belum ya, belum ada. Belum. Belum ada kayaknya. Coba nanti saya tanyakan ke pihak websitenya, pihak itunya. Belum ada tapi kayaknya Bu. Masih ke Instagram. Bimo IT ya. Iya, nanti kita sampaikan ke IT-nya ya. Ada lagi chef pertanyaan dari Ibu Yayu Rufa. Iya. Iya chef, tapi cetakannya biasa, bukan kuningan jadi kurang rapi. Mungkin tadi yang bikin apa tadi? Iya, bikin donat burger kemarin ya. Nah, tapi kan sekali bikin langsung jadi kan lumayan, jadi nggak perlu. Jadi gunanya mengikuti kursus-kursus online seperti ini, apalagi gratis ini ya. Enaknya apa? Kita nggak perlu coba berkali-kali, coba akhirnya ketemu satu resep yang pas. Nggak perlu. Karena apa? Sudah kita risetkan. Dengan saya membuat cookies, dengan Chef Joko kemarin membuat donat burger, apakah satu kali jadi enggak? Itu sudah berkali-kali nyoba, oh nggak bisa, oh pakai ini nggak bisa, oh pakai ini nggak bisa. Akhirnya ketemu satu formula yang cocok, yang pas. Nah, setelah itu kita share ke ibu-ibu, jadi ibu-ibu nggak perlu trial lagi, tinggal ngikutin arahannya aja ya. Jadi selalu ikuti Instagram kami tiap Selasa dan Kamis supaya ibu bisa update resep-resep terbaru dari kami ya. Jangan lupa pakai produk RNB. Ya, kita mulai, saya ambil ya. Oke. Panas. Panas banget. Nah. Ya, seperti yang saya bilang tadi, selalu ikuti demo-demo dari Raja Wali ya, tiap hari Selasa dan Kamis, supaya ibu praktek itu langsung jadi, nggak perlu trial berkali-kali, langsung jadi. Biarlah kami yang trial berkali-kali ya. Kita mempermudah ibu untuk membuat kue. Dengan imbal balik adalah selalu ibu gunakan produk dari Raja Wali ya. Oke, kita ambil, kita keluarkan. Dari Ibu Nukur Rupianto. Alhamdulillah saya cocok resep ini. Jadi yang belum cuman kue mangkok masih belajar. Loh kan dulu sudah demo ya Mbak? Ingat Mbak? Kue mangkok lupa kayak. Kue mangkok saya yang demo kalau nggak salah kok. Bu Nukur kan lihat juga tuh. Dan maksudnya dia kue mangkok yang masih belajar. Oh, kue mangkoknya yang masih belum perfect. Oh ya, dicoba lagi Bu. Ini Bu ya. Ada beberapa orang yang seperti ini ya. Jadi setelah panas kita kasih margarin seperti ini. Tujuannya apa? Supaya lembab, nggak masalah. Supaya lembab nggak masalah, boleh saja ya. Cuma saya enggak. Ya, ini ya, bagus ya. Kurang berapa menit? Ya, 5 menit aja. Kurang 14 menit. Oh ya, oke, masih 14 menit lagi. Saya teruskan untuk bikin yang pandan ya. Masih 14 menit lagi. Saya teruskan bikin yang pandan. Ibu sambil tanya-tanya Bu, kita bisa QC ya, tanya jawab seputar cake atau bakery atau roti ya. Kalau di waktu ini nggak memungkinkan, bisa nanti DM ke FB saya. Oke, kita tanya jawab. Kita masukkan lagi ya, yang pandan. Ingat 3/4 ya. 3/4, karena nanti kalau lebih dari 3/4 dia tumpah. Karena apa? Ini adonannya encer banget. Kecuali itu
adonannya nggak encer Bu, dibuat kental adonannya itu nggak akan tumpah, tapi mudah keras, ya. Tekniknya hanya di sana Bu. Kalau adonannya kental, dia mudah keras. Kalau encer, dia stay lembab. Dari Bu Yayu Rufa. Oh, Iya, iya. chef. Jadi hemat biaya, sekali praktek langsung jadi. Langsung jadi pasti Bu. Kenapa? Biarkan kami aja yang trial error Bu. Ibu tinggal praktek aja tanpa nambahin apa-apa. Tapi gini Bu ya, kalau Ibu ngikutin gini. Pertama kali coba, saran saya ikutilah resep yang ada, ikuti aja dulu. Satu kali jadi oke, besok bikin lagi baru modifikasi. Mungkin kepingin apa? Oh saya mau bikin yang seperti ini, silakan dimodifikasi. Tapi untuk pertama kali ikutin yang kita ajarkan dulu. Jangan dipindah-pindah, jangan digeser-geser resepnya. Karena apa, nanti ujung-ujungnya tanya ke saya, DM ke saya, "Chef kok nggak bisa jadi kemana?" Ternyata resepnya sudah dirubah. Itu kadang-kadang saya susah jawabnya. Ya, jadi ikutin aja resep yang kita temukan ini. Menyeluruh, jangan dirubah-rubah dulu, baru percobaan itu yang kedua boleh dirubah-rubah sesuai kehendak Ibu. Resep dari saya, dari Chef Joko boleh dirubah, yang nggak boleh dirubah hanya satu, apa ini? Produk dari Raja Wali itu nggak boleh dirubah, harus selalu ikut ya. Mau merubah tepung bebas, mau merubah ragi bebas, tapi produk Raja Wali jangan dirubah, oke? Tambah lagi dari Bu Erlia. Nah, untuk pengenalan produknya lebih enak di FB, Chef. Semua kayak itu, Chef. Mungkin FB personal dari Chef sendiri mungkin. Apa yang dimaksud dari Ibu Nutur Rubianto, FB Lila Cahyono. ya, itu kalau FB saya Lila Cahyono. Di perusahaan memang belum ada Bu. Nanti kita sarankan ke manajemen Bu supaya buat FB perusahaan ya. Dari Bu Ervineka, resepnya dong tulis di IG ya. Saya Oh telah. pasti. Setengah jam setelah live ini berakhir, resep akan tampil di IG, di feednya Bu ya. Pasti kita tulis kok, pasti itu. Di IG, di feednya itu Ibu scroll mulai atas. Nanti resep-resep yang Ibu belum pernah lihat, belum pernah ikut, ada di sana semua ya. Ikutin aja, jangan dirubah dulu supaya berhasil ya. Oke, satu resep jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? 10 ya? 10 ini masih ada setengahnya. 10, 10, 20 sekitar jadi 25 biji satu resep ya. Oke, saya mau review lagi. Santan kental boleh menggunakan santan instan, boleh menggunakan santan asli. Kalau santan asli adalah perbandingannya 1:1. Kalau satu butir kelapa parut itu 500 gram, berarti airnya juga 500 gram. Ya, itu ya. Susu kental manis air oke, biasa. Margarin oke, biasa. Ini mudah kok Bu. Saran saya bisa pastikan setelah demo ini Ibu praktek pasti langsung jadi. Pertama mungkin pengenalan ini aja di kompor. Paling Ibu pertama bikin lo kok gosong, nah berarti apinya kurang kecil, hanya masalah itu. Tapi untuk resepnya saya jamin jadi. Ingat, setelah diaduk resep harus dibiarkan selama 1-2 jam. Lebih nggak apa-apa, 3 jam nggak apa-apa, tapi jangan kurang dari 1 jam. Kenapa jangan kurang dari 1 jam? Masa fermentasinya kurang. Akhirnya apa? 1, kuenya mudah keras, ya mudah keras. 2, kurang berserat. 3, kurang empuk ya.
minimal 1 jam aja dia sudah fermentasi. Lebih nggak apa, lebih baik ya, lebih 3 jam 4 jam nggak ada masalah. Yang penting sebelum dimasak harus diaduk gitu ya. Ada pertanyaan dari Bu Nur Bianto, saya mau tanya, cetakan sedang apa besar ya? Iya, besar boleh. Kebetulan ini yang saya pakai adalah cetakan kecil. Ini kecil ini, karena saya hanya untuk keperluan demo, bukan untuk keperluan jualan. Jadi saya kecil, akhirnya jadinya segini. Ini karena cetakannya kecil. Tapi kalau ibu mau cetakannya sedang besar boleh aja, bebas ya. Ya, kurang 7 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan ibu-ibu. Tadi siapa yang banyak Lamongan Genep, ibu siapa? Nah, ya, catat. Ibu Bisa dilihat nanti ya? iya, nanti bisa dilihat. Ya, nanti saya catat Bu ya, nanti saya sampaikan ke tim marketing kami yang berada di area Lamongan. Ya, kalau bisa mungkin ibu bisa tulis nomor HP di situ, nanti kita lihat ya. Dari Bu Yunita apa ya? Oh, Yunita. Mau nanya SP tadi yang untuk pil itu. Ya, ingat Ibu Yunita Wahyono ya. Nanti kalau bisa di DM saya Bu, di DM saya atau di Instagram perusahaan. Nah, nomornya Ibu berapa? Nomor WA Ibu nanti kita sampaikan ke tim marketing kami. Pasti akan langsung terlayani Bu ya. Kalau ibu pengen tetap lembut ya, setelah ini agak dingin, jangan dibiarkan terbuka seperti ini. Langsung dimasukkan ke plastik wrap, ke plastik OPP ataupun dibungkus. Itu akan selalu tetap lembut. Dapatkan dari Dita X. Kalau di oven bisa nggak sih? Tidak bisa. Tetap matang, tapi rasanya aneh. Nggak bisa. Sudah saya coba. Nggak recommended kalau di oven, memang. Ya. Ya tetap matang, tapi apa ya? Kayak apa ya? Beda dengan yang lebih ditutup. Sama halnya kalau kita tadi nggak pakai santan, pakai susu semua yang ditanyakan oleh ibu yang pertama siapa tadi? Bunuh tadi yang susu semua. Ciri khas cookiesnya itu hilang, nggak kayak cookies akhirnya. 2 menit. Tidak sampai 1 menit. Oke, ibu. Seperti ini ya. Jadinya ya. Ciri-cirinya kalau matang ada sedikit lubang-lubang gini loh. Nah, ada sedikit lubang-lubang itu berarti sudah matang, atau bukan gini dia nggak nempel itu.